Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zi. Jadi kemarin ada teman subscriber yang berkomentar di video saya. Dia memberitahu saya bahwa channel Mbah Mana sudah upload video wawancaranya dengan Nur Hayati. Saya rasa saya pribadi dan teman-teman senang sekali dengan adanya kabar ini. Dan akhirnya saya pun langsung mengecek video tersebut. Saya simak video tersebut dari awal sampai detik akhir. Kesimpulan dari video tersebut yaitu masih ngambang. Kenapa masih ngambang? Karena bahan wawancaranya itu masih sama dengan video sebelumnya. Jadi dalam video ini, meskipun yang diwawancara ini adalah sudah orang yang benar-benar langsung bersangkutan dengan kejadian perkara, tapi wawancara ini masih berjalan dengan gimana ya, monoton atau gimana. Karena dalam wawancara ini hostnya hanya sekedar mengikuti cerita dari Nur Hayati. Sedangkan cerita yang disampaikan oleh Nur Hayati ini sudah sama persis dengan video-video sebelumnya. Jadi para penonton yang menonton video tersebut yang berharap mendapatkan jawaban yang pasti, mendapatkan titik terang, tapi ternyata masih ngambang. Justru dari video wawancara ini menimbulkan misteri yang baru. Jadi dalam pembahasan ini saya akan menyelipkan beberapa potongan video yang saya ambil dari videonya Lembah Manah tersebut. Bukan maksud saya untuk mencari-cari kesalahan mereka. Dengan harapan saya akan mendapatkan jawaban yang pasti sehingga berita atas meninggalnya pendaki di Gunung Lawu ini reda. Tidak lagi diungkit-ungkit, tidak lagi dibicarakan. Dan sesuai dengan janjinya Ucup Karanganyar bahwa video ini silahkan direview oleh Kang Zi agar semuanya segera clear. Karena itulah hari ini saya mereview video ini. Dan kenapa saya memotong video ini? Karena jika saya mereview video ini full, tentu durasinya terlalu panjang dan teman-teman nanti tidak akan mengecek video yang ada di channel Lembah Manah. Karena itulah di sini saya hanya menyelipkan sedikit-sedikit video dari Lembah Manah. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan video fullnya, silahkan kunjungi channel Lembah Manah. Dalam wawancara ini ada cerita baru yang pada wawancara sebelumnya saat Nur Hayati ini diwawancarai oleh channel Mamas Ugeng, dia tidak menceritakan ini. Untuk wawancara kali ini dengan channel Lembah Manah ini, Nur Hayati menyelipkan cerita baru. Cerita apakah itu? Yaitu tentang sosok hitam. Kira-kira jam 12 itu mulai tidur semua, dan waktu sekitaran jam setengah 3 saya kebangun dan ingin buang air. Lalu saya membangunkan si Fajar dan dia tidak bangun. Akhirnya saya memberanikan diri untuk keluar sendiri di luar tenda. Pas saya keluar tenda, saya berdiri di dekat tenda. Saya melihat sesosok hitam dari agak kira-kira 15 meter dari tenda, dan dia menghadap ke saya. Lalu saya berbicara, siapakah itu? Lalu yang sesosok hitam itu mulai mendekat. Ternyata itu adalah si almarhum. Dan kejanggalan pertama dari wawancara ini adalah di mana ketika Nur Hayati bercerita tentang sosok hitam, Nur Hayati di sini tidak menceritakan secara detail bentuk dan tinggi dari sosok hitam tersebut. Tapi ketika hostnya mengulang cerita tersebut, justru cerita dari host ini lebih detail dari cerita Nur Hayatinya sendiri. Padahal Nur Hayati yang mengalami hal tersebut. Seperti ini videonya. Ada kejanggalan yang terjadi di sana. Mbak Nur melihat sesosok Hitam. Bayangan berwarna hitam, dan itu katanya tadi tinggi, melebihi tinggi orang manusia, dan lama-kelamaan bayangan tersebut mendekati. Di video pertama Nur Hayati tidak menyebutkan tinggi ataupun bentuk sosok hitam tersebut. Pas saya keluar tenda, saya berdiri di dekat tenda. Saya melihat sesosok hitam dari agak kira-kira 15 meter dari tenda, dan dia menghadap ke saya. Lalu saya
berbicara siapakah itu. Lalu yang sosok hitam itu mulai mendekat dan mendekat, ternyata itu adalah si almarhum. Kemudian video kedua, host ini menceritakan bahwa tinggi sosok hitam ini tingginya melebihi tinggi manusia. Ini yang terkesan janggal. Sehingga hal tersebut membuat kita sebagai penonton berasumsi seolah-olah bahwa wawancara ini sudah disetel sedemikian rupa. Nur Hayati ini seolah-olah lupa dengan skenarionya, sehingga host ini mengulang ceritanya. Tapi sayang, cerita yang diulang oleh host ini justru lebih detail dan lebih jelas. Padahal yang mengalami adalah Nur Hayati. Ini adalah kejanggalannya. Kemudian kejanggalan yang kedua yaitu sikap dari Nur Hayati saat diwawancara. Seperti yang sudah diperbincangkan oleh netizen sebelumnya, netizen ini setelah menonton video wawancara di channelnya Mamas Ugeng, netizen ini semuanya menilai bahwa Nur Hayati ini kenapa sikapnya justru santai dan senyum-senyum, padahal ini adalah sebuah kejadian yang membuat kita sedih. Lagi dan lagi hal tersebut, sikap tersebut diulang oleh Nur Hayati saat wawancara dengan channel Mbah Manah ini. Nur Hayati seolah-olah selengean, senyum-senyum atau gimana, sehingga sikap Nur Hayati ini justru menutupi kebenaran dari cerita tersebut. Jadi maksud saya begini, mungkin bisa jadi apa yang diceritakan oleh Nur Hayati dalam wawancara ini adalah sebuah kebenaran. Tapi kebenaran ini tertutupi oleh sikapnya dari Nur Hayati sendiri. Karena saat menceritakan kejadian, sebuah kejadian yang membuat kita sedih, justru sikap Nur Hayati ini senyum-senyum atau kurang-kurang serius. Mimik wajahnya kurang sedih. Ini yang kurang tepat untuk dikonsumsi publik. Sehingga wawancara yang seharusnya memberikan titik jelas justru menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru. Kemudian ditambah lagi dalam video wawancara ini terlalu banyak potongan-potongan mendadak pada saat Nur Hayati belum selesai bercerita. Ini yang paling penting. Seharusnya kalau memang tujuan dari video ini adalah klarifikasi, buatlah senatural mungkin sehingga keaslian video tersebut dapat menjamin kebenaran atas kesaksiannya. Karena yang namanya video klarifikasi itu berbeda dengan video-video vlog seperti biasanya. Untuk video klarifikasi, terlebih ini adalah kejadian yang menuntut kita untuk berbicara jujur. Ini seharusnya dibuat senatural mungkin, seasli mungkin, sehingga para penonton ini benar-benar dapat menikmati dan tidak berasumsi buruk lagi. Dan setelah nonton video wawancara ini, saya berpikiran begini, apakah saya harus ke Karanganyar untuk menemui Nur Hayati secara pribadi untuk mewawancara? Tapi setelah saya pertimbangkan kayaknya nggak mungkin. Karena kalau saya ke sana, itu nanti yang terjadi adalah saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang saya rangkum dari kejanggalan-kejanggalan atas kejadian ini. Dan mungkin pertanyaan dari saya itu nanti akan membuat tekanan tersendiri buat Nur Hayati. Karena itulah saya berpikiran kayaknya tidak perlu. Dan ditambah lagi bahwa Nur Hayati ini mengatakan bahwa dia itu sudah bekerja di salah satu rumah makan. Untuk channel temennya sendiri saja menunggu 1 minggu lebih untuk wawancara, apalagi saya sebagai orang lain. Betapa sulitnya untuk menemui Nur Hayati. Dan saya rasa pembahasan atas meninggalnya Andi Sulistiawan di Gunung Lawu ini sudah cukup sampai di sini. Kita tidak perlu mengungkit-ungkit lagi. Biar bagaimanapun meninggalnya Andi Sulistiawan di puncak Gunung Lawu ini merupakan bagian dari takdirnya. Dan atas cerita dan kisahnya ini hanyalah dia dan Tuhan yang tahu. Sepantasnya dari kita mendoakan bahwa almarhum ini semoga husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang suka banget dengan cerita-cerita mistis, cerita-cerita misteri seputaran kejadian yang terjadi di gunung, teman-teman dapat ikuti karena saya ada rencana. Saya akan collab langsung dengan teman-teman pendaki yang kebetulan punya pengalaman mistis di gunung. Karena itulah buat teman-teman jangan lupa berlangganan dengan channel ini, yaitu dengan cara klik subscribe, kemudian aktifkan tanda loncengnya. Ini yang paling penting, yaitu jangan lupa aktifkan tanda loncengnya.
biar teman-teman menjadi orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan saat Kangzi update video terbaru. Saya rasa cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.